Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan, bulan bertabur dengan amal soleh. Bulan Ramadan, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa perkara yang harus kita ingat, yang mana kita harus menghindarkan perkara-perkara tersebut agar bisa mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan. Karena terkadang kita ini hanya fokus ya dengan puasanya, tapi perkara-perkara yang bisa mengurangi kita punya pahala puasa di bulan Ramadan, bahkan menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan, terkadang malah kita tidak menjaganya. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini ayo sama-sama kita pelajari perkara-perkara yang bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan kita berkata yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang tidak baik yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi daripada pahala puasa kita, akan berkurang, bahkan nanti akan menjadi sebab akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita berpuasa bukan hanya menjaga daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, tapi kita juga berusaha untuk bagaimana kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa mempengaruhi kesempurnaan pahala kita di bulan Ramadan dengan puasa ini. Di antaranya adalah menjaga kita punya mulut. Jangan berkata dengan perkataan yang kotor. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita, jangan engkau berkata kotor di saat engkau berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau seandainya ada orang mencaci maki kamu, berbuat dolim kepada kamu, maka katakan kepada mereka, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi jangan malah kita membalasnya. Terkadang kita tidak berkata kotor, tapi di saat ada orang yang mencaci maki kita, ada orang bertingkah tidak baik dengan ucapannya kepada kita, kita membalasnya. Maka ini bisa mempengaruhi pahala puasa kita di bulan Ramadan. Maka lebih baik kita diam, tidak usah menjawab omongan-omongan orang-orang tersebut. Karena puasa ini adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada puasa ini yang dinamakan saumul khosul khos, puasanya orang khusus di atas orang khusus. Di samping dia menjaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dia menjaga anggota dohirnya tidak bermaksiat kepada Allah, dari matanya, dari mulutnya, pendengarannya, tangannya, kakinya, dan menjaga hatinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat ada orang berbuat jelek dengan kita, kata-katanya tidak usah kita pedulikan. Cukup kita katakan ini shaim. Kemudian kita juga harus menjaga daripada kita punya mata. Khususnya ada istilah yang sering kita dengar namanya ngabuburit. Kita menghabiskan atau menunggu berbuka puasa, yaitu dengan kita keluar rumah, kita mendatangi beberapa tempat, kemudian kita menghabiskan di sana. Nah, maka ngabuburit itu hukum pada dasarnya mubah, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi ingat, perkara mubah ini nanti kembali kepada niat. Kalau kita ngabuburitnya itu niatnya baik, maka menjadi kebaikan. Tapi kalau kita ngabuburitnya itu dengan niat yang tidak baik, maka menjadi kejelekan. Tapi ada orang ngabuburit niatnya baik, tapi ternyata di tempat tersebut dan dia sudah tahu di tempat ini banyak laki-laki yang bukan mahramnya, banyak perempuan yang bukan mahramnya, dan otomatis mata ini akan melihat mereka. Maka kalau pandangan yang pertama tidak ada dosa, tapi pandangan kedua baru ada dosa. Maka kalau kita semuanya sudah mendapati tempat yang sekiranya laki perempuannya itu ada di sana,
khususnya apalagi yang sudah terbuka auratnya, maka lebih baik kita menghindar. Ngabuburitlah di tempat-tempat yang baik, seperti di masjid dengan kita melaksanakan iktikaf, di mushola dengan kita membaca Al-Quran, di majelis talim mendengarkan kajian, dan itu yang harusnya kita laksanakan. Jangan malah kita ngabuburit, membiarkan mata kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara tersebut akan menghilangkan pahala puasa kita, akan mengurangi daripada pahala puasa kita. Maka di saat kita berpuasa, ayo jaga kesempurnaan daripada pahala puasa kita dengan kita menjaga mulut kita, tidak berkata dengan perkataan yang tidak baik. Kalau ada orang yang berkata tidak baik kepada kita, cukup katakan ini shaim. Kalau dia tetap berkata tidak baik, tinggalkan. Karena sebaik-baik jawaban kepada orang yang berkata tidak baik kepada kita adalah diamnya kita. Dan diamnya kita bukan artinya kita tidak berani, tapi diamnya kita adalah melaksanakan perintah Allah. Diamnya kita melaksanakan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita menjaga pandangan mata kita. Jangan biarkan mata ini melihat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang banyak terjadi adalah di saat kita membuka televisi. Kita lihat di sana banyak perkara-perkara yang dilarang dalam agama yang kita melihatnya, tapi terkadang kita malah tidak menjaga kita punya pandangan mata. Maka ini sekali lagi bisa mengurangi pahala puasa, bahkan sampai menghilangkan pahala puasa. Termasuk maaf yang punya HP, maka jangan buka HP tersebut kecuali yang bisa menjaga pandangan kita. Kalau kita tidak menjaga ini, mata kita dari tontonan televisinya, kemudian dari HP kita, maka dikhawatirkan pahala puasa kita tidak akan sempurna. Bahkan naudzubillah min dzalik akan hilang. Maka jangan cuma orangnya yang berpuasa, televisinya berpuasa. Kalau perlu HP-nya kalau tidak begitu penting berpuasa juga. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya kita isi dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan untuk mendapatkan kesempurnaan. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita zikir, sholat tepat waktu, berjamaah, maka nanti pada ujungnya kita mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan. Tapi sayang beribu sayang, nanti kita datang kepada Allah di hari kiamat, kita minta kepada Allah, ya Allah, mana pahala puasaku? Allah katakan tidak ada pahala bagimu karena engkau beribadah selama di bulan Ramadan itu engkau tidak menjaga lisanmu, engkau tidak menjaga matamu, sehingga tidak ada pahala bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, hidayah dan taufiknya untuk kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, mendapatkan kesempurnaan pahala dengan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa kita, bahkan sampai menghilangkan pahala puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.